Jusuf Habibie atau yang biasa dikenal sebagai B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau merupakan salah satu sosok kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden dan juga Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie terlebih dahulu mengemban jabatan sebagai Menteri Negara Ristek dan juga Kepala BPPT selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Langkah-langkah beliau banyak dikagumi, baik itu dalam hal kompetensi, kepemimpinan, sampai dengan kisah cintanya. Melalui perjalanan hidupnya mengabdi terhadap bangsa dan negara, terdapat nilai-nilai berakhlak yang dapat kita contoh dari beliau. Sikap Bapak B.J. Habibie dalam berorientasi pelayanan ditunjukkan dengan pengembangan riset dan teknologi pada industri strategis dengan mengembangkan PT PAL, PT Pindad, dan PT IPTN. Sikap Bapak B.J. Habibie yang menggambarkan sikap akuntabel, yaitu selama beliau menjadi Presiden ketiga Indonesia, beliau adalah tokoh panutan dan kebanggaan banyak masyarakat Indonesia. Beliau selalu menjunjung sikap disiplin, tanggung jawab, dan profesionalitas. Bapak B.J. Habibie sangat berkompeten di bidangnya, yaitu beliau turut berusaha mengembangkan teknologi di Indonesia, yaitu khususnya di dunia penerbangan. Beliau juga turut serta mengembangkan pesawat terbang dan helikopter di Indonesia. Beliau tidak mendiskriminasi putra dan putri Indonesia yang disekolahkan di luar negeri dan setelah itu bekerja di luar negeri. Tetapi Bapak B.J. Habibie malah merangkul mereka untuk mengembangkan industri Indonesia yang lebih baik. Pak Habibie menunjukkan loyalitasnya kepada Indonesia dengan pulang kembali pada tahun 1973 ketika Presiden Soeharto memanggilnya kembali. Padahal pada masa itu, beliau sudah mendapatkan karir yang sangat cemerlang di Jerman. Beliau juga tidak melepas kewarganegaraan Indonesia meskipun ditawari kewarganegaraan oleh pemerintah Jerman. Sikap adaptif B.J. Habibie benar-benar teruji ketika beliau menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Pada saat itu, Indonesia berada dalam krisis moneter. Beliau bukanlah seorang ahli ekonom, maka banyak orang menyaksikan kemampuan beliau sebagai seorang presiden. Akan tetapi beliau yang seorang teknokrat menggunakan itu untuk beradaptasi. Jadi, beliau mengembangkan industri di Indonesia terutama melalui BUMN sehingga industri kita bisa menjadi bangkit dan akhirnya kita bisa keluar dari krisis moneter pada masa itu. Beliau juga menunjukkan sikap kolaboratifnya dalam pengembangan industri di Indonesia, baik itu dengan perusahaan dalam negeri maupun dengan pihak luar negeri. Salah satunya dengan produksi pesawat CN235, di mana beliau bekerja sama dengan negara Spanyol. Dengan Bapak B.J. Habibie sebagai teladan, marilah kita bangga melayani bangsa.
Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah.